Dan evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes merupakan penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis atau observation, melakukan wawancara atau interview, menyebarkan angket, kuesioner, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen atau documentary analysis. Instrumen untuk memperoleh hasil belajar non-tes merupakan dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan kata lain, instrumen seperti ini terutama berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati dari para pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Selain itu, instrumen seperti ini memang merupakan suatu kesatuan dengan instrumen lainnya, karena tes pada umumnya mengukur apa yang diketahui, dipahami, atau yang dapat dikuasai oleh peserta didik dalam tingkatan proses mental yang lebih tinggi. Nah, macam-macam instrumen evaluasi non-tes. Pertama, skala bertingkat atau rating scale. Kedua, kuesioner. Ketiga, daftar cek atau checklist. Yang keempat, daftar cocok atau checklist. Yang kelima, wawancara atau interview. Yang keenam, pengamatan atau observation. Yang terakhir yaitu riwayat hidup. Yang mana? Yang pertama yaitu skala bertingkat. Skala bertingkat yaitu menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Sebagai contoh, ada skor atau biji yang diberikan oleh seorang guru di sekolah untuk menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa. Nah, selanjutnya, kuesioner atau angket. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Ini juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara di mana penilaian terhadap secara langsung, face to face, dengan peserta didik atau dengan pihak lainnya. Dengan angket, pengumpulan data sebagai bahan penelitian hasil belajar yang jauh lebih praktis. Nah, selanjutnya, ditinjau dari kuesioner dari jenisnya terdapat 3, yaitu tertutup, terbuka, dan tertutup terbuka. Yang mana tertutup adalah kuesioner yang alternatif jawabannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, terbuka, yaitu kuesioner ini memberikan kesempatan pada siswa mengemukakan pendapat yang tentang sesuatu yang ditanyakan sesuai dengan pandangan atau kemampuan. Yang ketiga yaitu tertutup dan terbuka, yaitu kuesioner ini merupakan gabungan dari kedua bentuk yang telah dibicarakan. Nah, selanjutnya macam kuesioner ada dari beberapa segi. Pertama, ditinjau dari segi siapa yang menjawab, maka ada kuesioner langsung. Kuesioner dikatakan langsung jika kuesioner tersebut dikirimkan dan diisi langsung oleh orang yang akan diamati jawaban tentang dirinya. Kedua, kuesioner tidak langsung. Kuesioner tidak langsung adalah kuesioner yang dikirimkan dan diminta keterangan. Kuesioner tidak biasanya digunakan untuk mencari informasi tentang bawahan, anak, saudara, tetangga, dan sebagainya. Nah, ditinjau dari segi cara menjawab, maka dibedakan atas kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Yang mana kuesioner tertutup ada kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga mengisi hanya tinggal memberikan tanda pada jawaban yang dipilih. Beda dengan kuesioner terbuka adalah kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga para pengisi bebas mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, daftar cek atau checklist. Penilaian untuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek, yang mana jawabannya ya atau tidak. Pada bagian penilaian, tunjuk kerja yang menggunakan daftar cek. Nah, contohnya seperti ini. 4.
daftar cocok atau checklist. Yang dimaksud dengan daftar cocok atau checklist adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat, di mana respon yang dievaluasi tinggal membutuhkan tanda cocok, yaitu contreng di tempat yang sudah disediakan. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya wawancara atau alternatif. Nah, wawancara atau interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab atau sepihak. Nah, interview dibagi jadi dua, yaitu interview bebas dan interview terpimpin. Yang mana interview bebas di responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang telah dibuat oleh subjek evaluasi. Sedangkan interview terpimpin yaitu interview yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Nah, tujuan wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dalam kondisi tertentu. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu pengamatan atau observation. Observation yaitu teknik atau cara mengamati suatu keadaan atau suatu kegiatan atau tingkah laku. Yang paling berperan di sini adalah panca indera atau penginderaan, terutama indera penglihatan. Selain itu, observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap siswa dalam memperhatikan tingkah lakunya. Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dalam mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Nah, karakteristik observasi yaitu mempunyai arah dan tujuan yang jelas, bersifat ilmiah, mendapat berbagai aspek yang akan diobservasi dan praktis penggunaannya. Ada dua macam observasi, yaitu observasi partisipan, observasi sistematik, dan observasi instrumental. Nah, apabila dilihat dari teknis pelaksananya, observasi dapat ditempuh menjadi tiga cara, yaitu observasi langsung, observasi tidak langsung, dan observasi partisipasi. Nah, selanjutnya riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Evaluasi cara ini mengenai kemajuan, perkembangan, dan keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara menggunakan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya, dokumen yang mengandung informasi mengenai riwayat hidup atau autobiografi. Nah, menurut Sutjana, kelebihan non-tes dan tes adalah sifatnya lebih komprehensif, artinya dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif tetapi juga aspek efektif dan psikomotorik yang dinilai saat proses belajar berlangsung. Nah, sekian penjelasan saya tentang instrumen berbentuk non-tes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.